Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hakim inna hadzal mal hadiratun khulwah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi yakni al-ma'had al-mubarak insyaallah taala wa aidan fi hadhihi qissah at-thayyibah. Azkurullaha fid dunya wal akhirah wa aidan azkuru ila khasatan ila mudir hadzal ma'had Ustaz Zaid Iskandar wa aidan Ustaz Dr. Afurisma. Jazakumullah khairan ala da'wa ilayya wa nashtarik wa sanabhas insyaallah taala kaifa yakni madza tusamma bi mudabbirul insaniyah, yakni aku bi mudabbir al insaniyah, manajemen sumber daya manusia. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi menjelang hari ini, luar biasa sekali. Insya Allah tempat ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini kita akan diskusi bersama, jadi agak-agak santai aja ya, jangan terlalu serius banget gitu ya. Kayaknya ini tatapannya agak kosong nih kayaknya nih. Baik, hari ini kemati. Kenapa kayaknya mati lampunya kali ya. Baik, kita akan diskusi bersama berkaitan dengan apa? Bagaimana memanage, bagaimana mengelola khususnya sumber daya manusia. Mungkin saat ini kalau tadi saya lihat strukturnya itu memang belum ada, tetapi sebenarnya dia masuk include ke dalam bagian yang apa? Administrasi. Ya, bagian administrasi, kemudian juga nanti masuk ke personalia plus bendahara. Jadi nanti sebenarnya dalam struktur yang lebih besar, bendahara itu dia berada di bawah manajer SDM, sumber daya manusia. Nanti ada beberapa ikhwah yang menyebutnya dengan istilah sumber daya insani. Ya, sama aja lah, sumber daya manusia, sumber daya insani itu tidak jauh berbeda. Jadi tapi sebenarnya apa sih yang akan dikerjakan? Apa sih tugas dari sumber daya manusia? Kenapa? Karena nanti kalau bendahara dia itu hanya disuruh, apalagi nanti kasirnya dia hanya memberikan saja gajinya, memberikan apa? Hanya semacam kasir, memberikan oke, bulan ini harus gajian, sebelumnya itu mungkin ada mereka absensi dan sebagainya. Tapi ada yang lebih penting di atasnya, itu sumber daya manusia atau manajemennya. Nah, untuk sekarang ini tadi selain dari bagian administrasi juga nanti oleh bendahara, tapi yang lebih penting memang mudir. Nah, mudir nanti tentu saya dengan bagian pembina juga termasuk, karena ini mohon maaf kalau salah, agak semacam apa ya, harus ada profit sharingnya, otomatis kan ya dalam tanda petik itu harus untung. Ya, untung dunia akhirat lah gitu ya. Dan sebenarnya kalau minimal itu bisa mengembalikan. Jadi manajemen keuangannya itu harus penting. Nanti itu bidang ilmu tersendiri lagi. Ya, bidang ilmu tersendiri, manajemen keuangan, termasuk nanti bagian kurikulumnya tadi dengan bahasa. Ya sebenarnya bahasa itu juga nanti di dalamnya juga ada kurikulum sih. Bahasa itu ya dalamnya itu di dalam kurikulum itu ya membahas tentang bahasa. Nanti kurikulum ada yang sifatnya itu di kelas. Kemudian nanti ada kurikulum yang ada di asrama, bahkan nanti ada kurikulum yang ada di masjid, termasuk juga kurikulum yang ada di sifatnya itu kokurikuler dan sebagainya. Ini biasanya nanti lihat pasarnya. Riset berarti menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini kalau ngomongin tentang market. Nah, oke, kembali lagi ya, karena hari ini kita bicara temanya oleh Ustaz dikasih katanya membangun SDM syariah yang profesional dalam ranah dakwah menuju mardotillah. Wah, keren banget ini aja ya. Mardotillah saya tambahin gitu ya. Tapi di manajemen SDM syariah ini memang alhamdulillah kita sudah hampir dari 2012 ini bukunya. Nanti insya Allah kita akan hadiahkan biar dibaca. Tapi bukan cuma dibaca, diamalkan dan
dakwahkan. Nah ini ya, nanti saya kasih satu kok gratis ini ya. Baik, di manajemen dari HRD Syariah, Human Resource Development Syariah. Maksudnya pakai S-nya itu pakai SH sih harusnya. Kalau bahasa Inggris gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, ya jadi kita akan bicara tentang bagaimana kita di sini ya Tuhfah Al-Islamiyah atau Tuhfah Al-Islam. Tuhfah itu pakai tak marbutoh ya. Ya Tuhfah, soalnya saya ingat itu dengan kitab namanya itu Tuhfatul Tsaniyah. Ya berarti harusnya Tuhfatul Islamiyah harusnya ya. Tapi karena bahasa Indonesia nggak apa-apa, saya juga bikin green wakaf. Wakafnya pakai wakaf bukan wakaf. Harusnya pakai wakaf tapi katanya biar campur ada Indonesianya wakaf. Oke, nggak apa-apa lah. Ini kaitan dengan itu baik. Jadi kita bicara bagaimana membangun, bukan hanya membangun, tetapi bagaimana memanage, kemudian bagaimana juga mengelola dari sumber daya manusia syariah, ya yang profesional tentu saja. Kalau saya itu sebenarnya sudah profesional. Kemudian ada tadi karena kita orang pergerakan, orang harokah, jadi harus pakai kata-kata dakwah. Ya, harus bagian dari dakwah ini juga penting dan maksudnya itu pasti adalah tujuannya. Baik. Ikhwas sekalian, kita diingatkan kembali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1. Gak usah panjang-panjang juga, saya hanya potongan sampai di sini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Oke. Ayat ini berbicara atau menjadi satu pedoman dasar dalam hubungan kerja. Ya ingat karena kita bicara tentang SDM itu bicara tentang hubungan kerja. Ya wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Ya penuhilah akad-akad yang sudah disepakati. Ini sudah tanda tangan belum nih? Udah tanda tangan gajinya berapa gitu? Harus jelas nih. Ya aufu bil uqud harus jelas. Kalau kita itu sudah tanda tangan, ya kalau kita sudah kontrak, kalau hari ini sudah pelantikan berarti kan sudah sah. Itu berarti harus apa? Harus betul-betul aufu bil uqud. Maksudnya apa aufu bil uqud? Ya yang ada di kertas itu tadi yang di SK itu harus dilaksanakan. Tetapi yang melaksanakan itu apa? Harus dua pihak. Ya, baik nanti umpamanya dari sisi saya sebutnya dengan manajemen, ya pesantren, atau juga dari apa? Karyawan atau staf atau ustadz atau pegawai atau ya pejabat struktural. Ya dua-duanya. Oke, ketika bicara tentang asbabun nuzul sebenarnya aufu bil uqud itu sebenarnya kalau kita mengikuti tafsir klasik, tafsir salaf, tafsir bil ma'thur itu adalah apa? Penuhilah akad kalian semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akad sebagai hamba. Oke, itu tafsir yang klasik. Tetapi kemudian dalam konteks tafsir kontemporer, aufu bil uqud juga bisa bermakna apa? Antara manusia dengan manusia yang lainnya, antara organisasi dengan organisasi yang lainnya, antara organisasi dengan pihak-pihak atau orang-orang yang berakad dengannya. Oke, jadi paham ya? Jadi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud berarti kalau kita sudah kontrak, kalau kita sudah sepakat, kalau kita sudah ada SK, maka wajib untuk melaksanakan seluruh isi kontraknya. Maka hati-hati ya kalau kita kontrak itu betul-betul apa? Betul-betul harus betul-betul kita itu dilaksanakan. Nanti apa? Ayyudkinahu dengan itkon. Itkon itu nanti bahasanya adalah profesional. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sunnah nabawiyah. Ya kita itu juga diingatkan karena kita itu di jalan dakwah yang panas membara ini, kita diingatkan dengan sabda Nabi ya kepada Al-Hakim. Beliau mengatakan, ya Hakim, inna hadzal mal hadiratun khulwah. Ya wahai Hakim, dunia ini itu apa? Hijau. Ya, hijau kemudian juga sangat menarik perhatian dari manusia. Sehingga nanti ke depan aturan-aturan kaitan dengan gaji. Ya nanti jangan sampai nih, kok mungkin gaji gede banget sih. Ya iyalah pantas, kenapa? Karena al-ghunmu bil ghurmi. Betul ya? Ada al-ghunmu bil ghurmi. Jadi gaji itu dia apa? Akan terkait erat dengan apa? Dengan tanggung jawab. Itu nanti ada di pembahasan tentang Islamic
Islamic compensation and benefit. Jadi sebenarnya gaji yang syariah itu seperti apa sih? Oh ternyata Nabi itu sudah mengatur, sudah bagaimana, oh ini ada komponen gaji pokok, ini ada komponen mungkin ada tambahan. Kalau istrinya satu ya berarti jatahnya itu satu, kalau istrinya dua berarti harus ada dua. Nah tapi di beberapa satu itu masih anak istrinya cuma satu doang, yang dua itu nggak masuk gitu, akhirnya mengurangi sunnah gitu ya. Aduh jadi gitu. Oke, anak juga sama, anak yang ada anak yang 4, 5 itu biasanya di jatah itu cuma 2 atau 4. Ya ini biasa kaitannya dengan kebijakan. Oke. Jadi ini sebenarnya mengantisipasi bagaimana soliditas yang ada di struktur itu agar apa? Jangan karena uang. Maksudnya itu jangan uang itu kemudian menjadi apa? Permasalahan. Ya sekarang mungkin belum ada gajian kan? Belum, mungkin baru dilatih gitu kan. Mungkin bulan depan itu baru gajian. Tapi gaji itu kelihatan kok saya begini, transportnya sekian, ada mungkin apa, ada tunjangan anak, tunjangan istri, transportasi, mungkin ada mobil dinas dan sebagainya. Itu perlu diletakkan pada kontrak kerja. Nah itu nanti berarti bagian administrasi. Sebenarnya itu tugas dari apa? Dari manajemen atau manajer SDM sebenarnya. Jadi makanya Ustadz ini kontraknya apa nih? Ya bagian apa? IT. Bidang halako. Oke. Kalau berarti dari mulai SOP-nya bidang halako, tugas dan tanggung jawabnya itu A, B, C, D itu harus jelas. Oke. Sudah itu kerjanya. Setelah ada tugas dan tanggung jawab, ada kewajiban, kan berikutnya ada apa? Ada haknya. Haknya apa? Umpamanya beda-beda nih. Nanti juga apa? Mudir itu bisa memilih. Umpamanya kalau di contoh di Riyadhus Shalihin itu dia memang gaji itu tidak terlalu besar, tetapi setiap semua ustadznya itu dikasih rumah, fasilitas rumah ya termasuk rumah kalau kamarnya itu 2, jadi anak 2 atau 3 itu masih bisa. Ya, itu masih bisa. Kalau di Mutemia biasanya itu hanya yang senior, kemudian karena kemarin ada tambahan, ada kebijakan yang berubah, akhirnya itu gajinya itu dimasukkan ke dalam apa, tinggal di rumah itu tapi dihitung sebagai sewa kurang lebih antara 300 sampai 500 ribu. Ini kita bicara tentang apa? Tentang hak dari asatidzah. Jadi nanti jangan sampai nih, aduh kayaknya kalau di sini tuh apa mungkin udah lumayan jauh gitu ya, kemudian mungkin ini berarti harus ada apa nih kira-kira yang agar nanti bicara tentang apa? Salah satu dari pekerja itu yang dicari tadi pertama mungkin bisa jadi uang, oke ya, salah satu ya. Tapi ada juga yang dicari itu adalah apa? Kenyamanan. Ya, kenyamanan dalam bekerja. Kita satu fikroh itu penting, ya. Satu visi misi bahasanya itu penting. Tetapi kemudian lingkungan yang umpamanya ada persaingan, wah ini udah biasa nih. Ya di mana-mana atau paling kalau di kantor ya, kalau di kantor atau mungkin di berbagai perusahaan itu sesuatu yang wajar. Ini grup-grupan dan lain sebagainya. Ini juga perlu diantisipasi. Oke, baik. Ini sudah Nabi mengingatkan kita tentang bahwasanya dunia itu, harta itu hijau dan sehingga menjadi rebutan. Ini saya kasih satu syair, ya. Kita sudah kerja seharian, kemudian juga kita pasti capek dan lelah, itu pasti akan terjadi, ya. Nah, harta belum tentu kita dapat kumpulkan. Ya kita nggak tahu. Ini nanti sampaikan ke karyawan-karyawan baru, ke ustadz baru, belum tentu kita di Tuhfa Al-Islami ini kita dapat uang. Dalam artian kita belum tentu kita bisa kaya di sini. Ya kan? Tetapi apa? Kebahagiaan juga belum tentu juga. Ya banyak masalah, nanti ada mulai santri datang, kemudian biasanya orang tua santri yang rewel dan sebagainya, itu kan udah biasa tuh, udah nggak aneh. Mudir nih paling banyak karena gaji yang paling gede, berarti memang paling berat ininya nih tanggung jawabnya. Semuanya kemudir. Nah, tetapi nanti yang namanya manajemen itu pasti ya dia ada mekanismenya. Ya jadi tidak semuanya kemudian kemudir. Kebijakan keuangan juga tidak semuanya kemudir. Nanti ada batasan-batasan yang sifatnya itu mungkin berapa juta atau mungkin berapa puluh juta, itu mungkin tidak perlu kemudir. Ya, oke. Ini tetapi untuk apa kita lakukan? Tadi kita udah lelah seharian, harta belum tentu kita dapatkan, kemudian juga kebahagiaan juga belum tentu. Apa yang kita cari? Maka kemudian apakah pertanyaannya lelah kita itu dalam bekerja itu bernilai ibadah? Oke.
Ini penting sekali. Jadi salah satu dari karakter SDM syariah itu adalah apa? Kerja itu ibadah. Ibadah itu apa? Semua udah tahu, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Insyaallah sudah tahu tuh ya. Oke, jadi bagaimana agar lelah kita, kalau menuju ke satu buku itu apa? Lelah itu agar menjadi lillah. Ya, lelah itu menjadi lillah. Tentu saja pakai proses. Dan tadi uang itu juga tidak bisa dinafikan. Ya katanya enggak juga, orang kata gaji itu semakin besar semakin ikhlas. Iya kan? Ya, semakin besar semakin ikhlas kan kalau dikasihkan kan? Tapi tidak semua juga. Tapi yang paling penting adalah ada nilai ibadahnya yang paling penting. Karena itu nanti ke depan, ya saran saya itu pokoknya setiap pekan mudir itu wajib untuk memberikan tausiah. Ya walaupun memang tiap hari itu udah biasa lah ya dilakukan gitu ya. Tapi minimal mudir itu minimal itu sepekan sekali itu dengan tukang sapunya, dengan tukang masaknya, dengan semuanya itu wajib tuh. Itu untuk apa? Untuk agar kolaborasi kemudian juga agar ukhuwah itu betul-betul terjaga. Ya kalau hari-hari mungkin ya tadi hanya membaca mungkin apa Riyadhus Shalihin atau apa di masjid itu sudah biasa lah, aneh gitu. Tapi kebersamaan itu penting. Satpamnya tadi, security-nya, tukang masaknya, yang bersih-bersihnya itu harus kita bareng-bareng kita rangkul semuanya. Ya, karena bisa tentang ini. Oke. Kemudian karena tadi kita ingin ibadah kita, kerja kita itu menjadi ibadah, maka mari bersama menjadi SDM syariah dalam medan dakwah menuju mardhatillah. Oke, baik. Nah, kalau ditanya bagaimana sih bahasa kerennya itu framework daripada human resource management ini, ya, ini di buku ini terlepas di halaman 212. Ya. Ini bicara tentang ini untuk khusus dari mudir harus paham, kemudian juga tadi bagian administrasi khususnya manajer SDM, kemudian juga bendahara dan juga pengelola. Nanti kadang mudir itu dihadapkan pada bukan mudir sih, sebenarnya nanti mudir itu tinggal ngomong doang, tuh si fulan pecat aja, gitu kan? Jadi kita udah ngomongin tentang pecat memang, kenapa? Karena ngomongin manajemen SDM. Jadi dari mulai rekrutmen, kita lihat di sini, ini namanya itu recruitment and selection. Ini penting sekali. Ya, tadi pengalaman saya di Green Kokolen itu, ternyata waktu itu merekrut ya orang-orang pertama itu dari DGM-nya, Deputy General Manager dari Meikarta. Oke, mereka katanya pengen keluar mereka pengen hijrah, mereka ingin keluar dari riba. Oke, kemudian mereka kita terima ada kurang lebih 5 DGM ya dengan gaji antara 25 jutaan. Ya 25 juta waktu itu. Kemudian kita rekrut satu juga ada head sales, itu dia minta gaji 80 juta gitu. Iya dari mana? Dari Meikarta. Ini ada yang dari sebutkan juga karena juga ada Kang Oki di situ di head sales ya. Kemudian dia gaji sekitar 40 juta. Ya. Oke. Nah, ternyata apa? Di awal-awal tuh udah bagus kita bawa ke Ustaz Arifin Ilham ya, suruh zikir, suruh ini, suruh pakainya dia udah pakai sorban, pakai jubah gitu ya. Tetapi apa? Ternyata cuma penampilan. Nah, ini juga penting. Ya, jangan sampai penampilan pakai peci, mungkin celananya cingkrang dan sebagainya itu juga nggak jaminan juga, gitu ya. Itu hanya bukan hanya, itu adalah kewajiban bagi yang percaya itu. Tetapi ada yang berikutnya, yaitu apa? Ada seleksinya. Jadi kita ngomongin tentang SDM syariah itu dari mulai seleksi sampai ujungnya adalah ini industrial relation atau hubungan industrial. Tadi saya ngomong, mudir bilang, "Yaudah, si fulan pecat aja." Dia nggak mungkin sendiri langsung, dia melalui manajer SDM. Nah, tentu saja untuk memecat itu dia ada prosesnya. Dari mulai SP1, SP2, SP3. Nah, SP itu pun keluar itu ada pedoman kepegawaian. Ya umpamanya dia melakukan dosa besar, umpamanya dia melakukan dosa besar, atau mungkin dia membawa citra buruk pesantren, umpamanya. Itu ada poin-poinnya dan itu masuk ke dalam apa? Ke dalam tadi aufu bil uqud, akad kontraknya itu harus jelas.
Ya sehingga ketika orang dipecat dia, oh iya saya salah. Gitu. Kalau ketika dia mendapatkan SP1, umpamanya Ustaz dia ngajar umpamanya mungkin dari mulai kehadirannya itu kurang, atau ketika ada kehadiran kemudian ternyata mungkin kurang profesional. Ya, ada berapa seperti itu, ini kan sangat mengganggu. Ya, nah ini ya, jadi bicara tentang apa, bagaimana framework dari tata kerja dari manajemen SDM syariah. Nah ini agak beda sedikit, ini kaitan dengan Islamic way of life, ini penting sekali. Karena itu tadi salah satu dari halakoh untuk semua apa yang disebut dengan stockholder, ya, shareholder dan stockholder sih, shareholder dengan apa, dengan satu lagi apa Ustaz? Stakeholder nih. Jadi dengan stakeholdernya nanti dengan, nah kalau stakeholder itu mungkin biar tiap pekan, tapi kalau shareholder yaitu siapa, bawahnya ke orang tua santri. Kemudian jangan lupa juga yang paling banyak kasus itu biasanya adalah lingkungan. Nah nanti ada bagian PR, public relation atau humas, ini penting sekali. Ya, jadi yang baru-baru ini biasanya itu kalau pesantren itu kadang dengan lingkungan itu Ibnu Taimiyah saja yang sudah hampir lebih dari 25 tahun itu masih ada saja. Maksudnya itu problem dengan lingkungan. Ya, lingkungan maksudnya itu adalah dari mulai warga, RT, RW, kelurahan dan sebagainya. Nah, itu juga perlu seorang humas yang memang dia itu juga memang bisa dia membawa diri dalam artian itu dia tahu kepentingan internal, dia tahu juga kepentingan eksternal. Jangan sampai juga mentang-mentang dia itu humas eksternal malah kayak nyiksa kita gitu kan. Dari mulai mungkin ada nanti mungkin di ininya untuk bangunannya, izin mendirikan bangunannya, kemudian juga mungkin nanti umpamanya nih dari mulai airnya, kemudian mungkin sampah-sampahnya. Nah itu di hubungan kemasyarakatan humas ini juga jadi penting. Nah semua juga masuk ke sini, ya. Nah di awal dengan apa tadi Islamic way of life, kemudian berikutnya adalah Islamic corporate culture. Nah ini biasanya sama juga sebenarnya kembali ke tadi aturan dari kepegawaian. Oke, kita semuanya di sini adalah satu visi misi. Tetapi kadang kalau ke santri itu kita seperti apa? Kalau memang satu visi misi ya sudah, ambil satu tindakan, umpamanya semua santri di sini umpamanya celana semua atung semuanya, umpamanya itu satu pilihan. Atau kalau saya juga mungkin agak lebih fleksibel. Kemudian tadi karyawan dengan ustadznya dengan gurunya juga sebelum masuk dia perlu di training dulu. Nah, tapi itu adalah pilihan-pilihan. Ya, kalau saya sendiri lebih cenderung, kalau saya lebih lebih moderat dalam artian kita lihat pasarnya. Jadi karena tadi disebutnya dengan Islamic education bisnis dari pendidikan Islam tidak mengurangi dari nilai pendidikannya, tidak mengurangi dari nilai dakwahnya juga, tetapi bisnisnya itu harus jalan. Salah satu bisnis yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa satisfaction customer. Bagaimana agar pelanggan kita dia itu bisa nyaman. Nah, pelanggan itu kan beda-beda. Ya, pelanggan itu beda-beda. Maksudnya, ya pelanggan di sini berarti adalah siapa? Orang tua santri. Ya, pelanggan kita adalah orang tua santri. Bagaimana agar orang tua santri itu dia betul-betul nyaman di sini? Dari mulai tadi aturannya, ya termasuk tadi pegawainya juga. Nah, saya ingin bicara tadi tentang Islamic corporate culture. Saya ulang lagi yang di awal, Islamic way of life ini adalah bahasa lain dari tauhid. Nanti kita ngomongin tauhid. Jadi ini yang memang yang betul-betul bisa menyatukan. Maksudnya apa? Menyatukan Mungkin baru itu baina qulubina. Ya hati-hati yang berbeda itu memang harus disatukan, dan disatukannya itu bukan cuma satu kali, tetapi namanya itu di manajemen Kaizen itu continue improvement, terus menerus. Makanya halakoh untuk seluruh stakeholder itu wajib setiap pekan, walaupun cuma 10 menit. Ya diingatkan kembali, security harus tahu visi dan misi dari pesantren. Tukang sapu, ya tukang bersih-bersih, tukang masak itu juga harus tahu visi dan misi dari pesantren. Kalau ada keluhan langsung ditangani. Ini kaitan, dan itu bisa disatukan tuh dari tauhid. Yang kedua adalah Islamic corporate culture itu namanya itu budaya kerja atau budaya organisasi.
Ya, biasanya ini kaitan dengan apa? Balik lagi ke kontrak. Umpamanya di sini itu karyawan itu masuk jam 7, keluar jam 3, ya, atau jam 4. Itu harus betul-betul tuh. Ya, betul-betul apa? Dilaksanakan. Ya, nanti berarti harus ada absen. Mungkin kalau perlu ada fingerprint. Ya, terus nanti gimana kalau umpamanya ada yang bolos, apakah tadi gajinya itu dipotong? Udah sedikit dipotong lagi gitu ya. Ini juga penting juga gitu ya. Nah, ini juga jadi apa? Jadi perhatian. Tapi ini lebih ke arah sebenarnya kenyamanan kita bekerja. Ya, jadi kalau orang itu sudah tidak nyaman, apalagi nanti kalau ada konflik horizontal, biasanya itu pasti terjadi. Insya Allah pasti terjadi. Ya, dari mulai biasanya nih, umpamanya kalau di perusahaan itu biasanya apa? Antara marketing dengan bendahara. Iya, jadi mudir itu harus jadi jalan tengah. Tadi kenapa? Karena kita ngomongin agak sedikit tadi pendidikan atau bisnis pendidikan. Yang bagian marketing atau IT umpamanya, wah pengen belinya apa alat-alat itu yang canggih, yang bagus, mungkin di websitenya. Kemudian mungkin kalau marketing itu kita harus kesini presentasi di sini. Kalau bendahara bilang jangan, uang kita ini pas-pasan nih, ya nggak bisa buat kesana. Nah, itu juga harus diantisipasi. Bagaimana? Berarti kembali ke SOP. Ya, jadi apa? Standar operasional prosedur. Nah, ini penting dari sekarang. Ya, kalau akhirnya bagian apa? Oh, kepegawaian. Nah, jadi nanti bagaimana agar apa? Cara bisa umpamanya paling ekstrim itu ya, memecat karyawan, ustadz atau siapa itu dengan cara yang lembut. Ya, jadi kalau saya belajar di atas dia itu katanya beberapa orang Cina itu bagaimana itu bisa menusuk orang, sadis banget ya, tapi sambil tersenyum. Iya, nusuk orang sambil tersenyum. Gimana caranya nih? Gitu. Tapi nggak kasih itu terlalu ekstrim contohnya sih. Karena banyak sekali terjadi itu ya di tim kami itu. Tahu semuanya soal Pak Ari Julpanan itu kan ya, kemarin terakhir itu di mana di Azikra itu kan, karena memang Masya Allah ya kondisinya setelah saya bilang untuk meninggal itu kan semakin turun kemarin itu sekitar 10 yang di PHK ya, 10 ada yang di PHK ya. Nah, akhirnya gimana nih cara ngomongnya, cara ininya, karena kan kalau kita ngomong kan yang di PHK itu mungkin 10, tapi di belakangnya itu kan mungkin 20 istrinya, anaknya yang diberi makan. Nah, itu juga nanti jadi pertimbangan. Makanya nanti kalau jadi administrasi di pegawai itu harus mungkin agak sedikit tega gitu ya. Kalau saya kayaknya juga nggak bisa nih, kalau saya nggak tegaan agak susah gitu. Tapi kalau sudah jelas sudah bisa. Oke, ini yang paling penting. Jadi nanti siapkan untuk aturan kepegawaian yang menjadikan apa? Lingkungan kerja itu nyaman. Ya, lingkungan kerja itu nyaman. Masing-masing tahu SOP-nya, tahu job description-nya. Ya, kemudian juga tahu hak dan kewajibannya. Oke, kewajibannya ini sudah dilaksanakan, kemudian haknya itu sekian, harus jelas juga. Nah, bagaimana kalau mamanya tiba-tiba, ini kayaknya kita lagi defisit nih. Nah, ini pentingnya apa yang disebut dengan apa? Ta'awun dan tadomun atau takaful. Ya, umpamanya kalau di kampus kami juga sekarang lagi hampir semua kampus swasta itu kan karena apa? Mahasiswanya itu tidak datang ke kampus, akhirnya pembayaran itu kurang. Nah, ini berarti perlu tadi pertama ada takabul, kemudian yang paling penting juga nanti apa yang disebut dengan bahasa kerennya itu apa? Islamic Wealth Management. Jadi mudir, kemudian juga dengan bagian keuangan itu harus bisa memastikan ya pesantren ini bisa hidup dalam 6 bulan ke depan walaupun tanpa ada pemasukan. Nah, itu wajib tuh. Ya, maksudnya itu adalah pesantren itu harus ada stok untuk menggaji 6 bulan ke depan untuk staf dan karyawan semuanya ya, ketika tidak ada masukan sama sekali. Ya, ini penting juga nih. Terus nanti juga berarti ada bagian juga debt kolektornya juga selain dari bendaharanya juga nih. Saya juga merangkap berarti jadi debt kolektor juga, suka nagih-nagih juga jadinya nih. Oke, ya. Nah, ini jadi kalau ngomongin ini khusus untuk bagian kepegawaian. Jadi pertama itu tadi ini 1, 2, kemudian ini proses dari manajemen sumber daya manusia. Tadi ada recruitment and selection. Jadi nanti harus ketika kita menyeleksi guru, ketika kita menyeleksi karyawan, memang standar itu berbeda. Tetapi yang paling utama nanti biasanya guru atau ustaz.
Ya, ustadz itu minimal umpamanya kalau di Timur Tengah itu dia ada rekomendasi dari satu ustadz senior. Ya, kalau umpamanya kami di SDM saya itu biasanya dia itu ada rekomendasi juga dari RT. Ya, dari RT atau dari DKM masjid. Jadi gini, kalau ada orang mau melamar ke sini, ya, maka dia itu harus membawa minimal itu 2 surat rekomendasi. Pertama dari RT, kedua itu dari DKM. Dari RT berbicara tentang apakah dia itu orang baik atau tidak. Dari RT itu pasti akan ada capnya. Kedua dari DKM. DKM itu maksudnya apakah dia itu sholat di masjid atau tidak. Nah, minimal itu. Baru nanti ada interview, termasuk nanti yang kita sebut dengan interview atau wawancara syariah. Ya, ini sebagai antisipasi. Ya, antisipasi. Jangan sampai momennya dulu teman-teman yang mungkin di Yayasan Al-Huda atau berapa itu ada pemasukan mungkin paham yang mungkin kurang bagus. Ini juga hati-hati karena tampang sama tetapi isi kepala beda gitu ya. Itu juga perlu hati-hati ya, perlu hati-hati. Oke. Nah, kemudian ini di sini ada namanya learning and development. Ini penting sekali. Ya, saya tidak menyebut mungkin di sini ustadznya itu semua alumni pesantren, tapi kan ada yang eskom, ada yang sebagainya. Jadi sangat bervariatif. Jadi manajer kepegawaian, manajer SDM itu harus paham. Oke, yang dia dari pesantren, berarti dari pesantren, ya, berarti dia perlu ada sentuhan untuk ilmu-ilmu manajemen. Mungkin nanti adalah metodologi pembelajaran. Ini penting sekali. Ya, walaupun di sini tadi kan saya katakan tahfidz itu adalah sesuatu yang wajib. Tetapi setelah tahfidz itu ada what's next, itu penting. Ya, karena tahfidz itu juga bukan jangan lagi mungkin mau hanya talaki, hanya kemudian setoran dan sebagainya, tidak seperti itu. Jadi anak-anak itu juga bukan robot juga. Mereka juga perlu ada pengembangan skill. Dan itu kadang yang justru malah yang sepele gitu, tapi itu malah banyak dicari orang. Contohnya kalau di Bekasi itu ada SMA 3 dengan SMA 8. Ya, SMA 8 lepas dari kontennya, dia itu sangat memperhatikan dari bakat dan kemampuan siswa. Ya, mereka salah memang sih. Jadi yang suka nyanyi akhirnya mereka arahkan ke nyanyi, yang suka drama sinetron mereka arahkan ke sinetron. Itu pasti salah kan? Tapi maksudnya di sini adalah dia tahfidz dari nomor 1, kemudian Al-Quran. Mungkin nanti ada yang memang dia fokus ke tafsir gitu ya, atau mungkin dia ada tadi entrepreneurnya, wirausahanya. Tapi juga nggak semua jadi wirausaha. Iya kan? Umpamanya tadi mungkin yang yatim atau mungkin dia tadi teori dari menengah ke bawah, dia suka jadi pegawai. Jadi sudah arahkan dia untuk skill, kemampuan yang memang sangat diperlukan. Berarti otomatis lab komputer itu pasti harus ada. Atau mungkin dia suka yang bahasa, berarti mungkin ada lab bahasa juga harus ada. Intinya adalah bagaimana untuk siswa itu, santri itu, dia itu bakat dan hobinya itu bisa tersalurkan. Ya, kalau di sini sama kan nggak ada yang suka lapangan bolanya, nggak ada kan ya. Di Unitega dulu all tuh maniak bola sekali itu. Sekarang lapangan bolanya nggak ada bola basket, jadi mania basket semuanya. Nah, tapi ya memang diarahkan. Tapi bener Ibu Dewi itu tahu sendiri ya, saja. Sekarang itu ada yang jadi pelatih bola. Di mana ya, di Surabaya ada, kemudian di Solo itu ada, di Jakarta juga ada. Dia jadi pelatih bola jadinya itu, ya. Nah, kayak dari itu. Tapi itu untuk siswanya, untuk santrinya. Tapi sebenarnya di sini learning and development itu adalah untuk stakeholdernya. Jadi kalau minimalnya banget itu kalau di kampus atau di sekolahan itu adalah di awal atau setelah pembelajaran. Maksudnya itu setelah semester. Umpamanya di awal semester berarti ini masih ada waktu nih. Jadi dari mulai sekarang sampai sekitar kalau masuknya itu Juli, berarti masih ada waktu 1 bulanan. Itu kalau bisa seluruh guru, seluruh ustadz itu diajarkan bagaimana mengajar atau bagaimana mengenalkan kepada mereka metode-metode pembelajaran. Ya, termasuk tadi mungkin ada sedikit sentuhan psikologi anak. Ya, nanti bagian ini nih, musrik biasanya. Siapa bagian musrik di sini? Musrik kamarnya. Wah, itu biasanya masalahnya paling banyak biasanya itu. Dan itu juga harus tegas juga, apalagi di kamar, gitu ya. Di kamar itu banyak sekali masalah biasanya. Tapi masalah itu akan menjadi anugerah. Kalau tadi itu lillah. Oke ya. Ini maksud saya adalah tadi learning and development, paham ya. Jadi
usahakan minimal itu 1 semester 2 kali untuk melakukan training dan development. Ya, pengembangan. Kalau bisa diadakan di sini atau bisa juga di luar. Contohnya gini, bagian IT. Oke, bagian IT kayaknya perlu lagi nih belajar lagi tentang digital marketing. Ya sudah, ikutkan saja kursus. Itu dia masuk ke anggaran, memang anggaran learning and development, itu training development. Kenapa? Karena dengan kita membayar sedikit 1 juta atau 2 juta pemain bagian IT untuk belajar itu, efeknya itu akan lebih banyak. Nah, dia masuk ke manajemen keuangan dengan apa yang disebut dengan manajemen laba. Manajemen laba itu adalah bagaimana mengelola keuntungan yang mungkin hari ini kita keuntungan itu nggak ada, tapi suatu saat atau di waktu yang sudah kita prediksi keuntungan itu akan lebih banyak. Nah, jadi training and development sama sekali tidak merugikan pesantren, tidak merugikan perusahaan, justru itu akan meningkatkan. Tetapi mungkin jangka waktunya itu agak dimundurkan sedikit. Ya, dimundurkan sedikit. Ya, Ustadz tadi mamanya, oke, di sini sudah punya metode menghafal Al-Quran yang bagus. Tapi nggak apa-apa juga kita datangkan orang yang memang dia expert, yang dia ahli dalam metode menghafal Al-Quran, kita datangkan ke sini. Ya, kita nggak ambil semuanya, karena kalau ambil semua juga nggak boleh. Gitu, nanti pelanggaran cipta katanya itu. Jadi kita kombinasikan. Itu juga menjadi satu hal yang menarik. Itu tadi kalau takfir, manajemennya, tadi keuangannya, kemudian skillnya, kemudian sampai ke tukang kebunnya, atau mungkin mohon maaf yang suka bersih-bersih kamar mandinya. Kalau perlu pengalaman di beberapa perusahaan itu, mereka yang suka bersih-bersih kamar mandi itu suruh nginep 3 hari di hotel bintang 5. Nah, iya, karena dia biar tahu nih, namanya kamar mandi WC yang bersih itu seperti ini, bintang 5 itu seperti ini. Tahu, tukang kebunnya kalau dibawa ke nih, menata kebunnya bagus itu seperti ini. Nah, itu masuk ke dalam learning and development, training and development. Ya, ini penting. Kenapa? Karena memang mereka itu harus kita tuh jangan sampai nih ya pola pembelajaran itu masih seperti yang dulu. Ya, tapi Al-Quran itu terus gitu. Jadi anak itu jadi bosan dan sebagainya itu nanti terjadi. Nanti biasa kalau anak itu belajarnya bosan di kelas atau di halaqah, itu nanti akhirnya ujungnya itu di kamar. Ya, jadi mereka itu pelampiasannya itu di kamar. Ya, di kamar maksudnya itu dari mulai mungkin sama temannya, atau mungkin kalau nggak di kamar ya di dapur, kalau nggak ya mungkin di luar halaqah dan di luar kelas itu. Ya, ini juga bisa menjadi perhatian. Oke, yang berikutnya adalah performance evaluation. Ustadz ini udah bagus sekali nih, tetapi kok masih ada yang kurang. Kenapa? Mungkin salah satu dari evaluasinya adalah dia tidak disukai oleh santri. Oke, tidak disukai oleh santri mungkin bisa jadi juga positif, tetapi mungkin ada yang negatif. Berarti harus ada ini yang paling penting, yaitu performance evaluation. Jadi evaluasi kerja ini terutama nanti ya kalau mamanya sekolahan itu setiap semester. Ya, setiap semester itu ada evaluasi. Evaluasi ini tadi termasuk umpamanya kalau kita menerapkan di sini absen pakai fingerprint umpamanya, ya dievaluasi siapa sih yang paling rajin. Siapa sih yang umpamanya masuk jam 8, dia jam 8 kurang seperempat itu sudah datang. Kemudian juga yang pulangnya mungkin berangkat datangnya itu lambat, pulangnya duluan. Tapi kalau di sini nggak ada gitu ya. Di sini nggak ada. Tapi nanti ada juga berikutnya, oke, dia itu rajin banget fingerprint, rajin absen jam 8 sampai jam 3. Tapi ternyata ketika jam kerja itu kurang produktif. Ya, kita tahu sendiri lah, zaman sekarang itu kan media sosial itu luar biasa. Saya juga sedang berjuang untuk diri sendiri, bagaimana agar bisa ya terhindar dari media sosial yang negatif. Ya, mungkin sebenarnya kalau kata rujuk ke perkataan dari siapa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ighatsatul Lahfan, sebenarnya mungkin sih tidak sampai ke dosa, tetapi sia-sia. Ya, sesuatu yang sia-sia, bahkan mungkin kadang bermanfaat juga sih. Kita baca dunia Islam, kita baca politik Islam, tapi itu sebenarnya kurang penting. Kenapa? Karena ada banyak hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Ya, terutama nanti kaitan dengan dengan pekerjaan. Oke, balik lagi ke performance evaluation, berarti harus ada bagian kepegawaian ini evaluasi. Kalau untuk gaji itu ya nanti berarti setiap bulan.
di kami itu setiap tanggal 15 sampai tanggal 20 itu adalah apa, penghitungan absen, kemudian juga nanti berarti penetapan dari mulai uang makannya, kemudian transportasinya. Nah, itu dihitung nanti tanggal 25 itu baru gajian. Itu evaluasi absensi, ya absensi. Kemudian nanti evaluasi dari kinerja lainnya itu tinggal ditambahkan, terutama tadi sebenarnya merujuknya itu ke SOP. Nah, salah satu dari khas dari SDM Syariah yang SOP-nya itu harus syariah, itu adalah nanti implementasi dari apa? Dari Islam, atau implementasi dari apa? Dari ketauhidan. Contohnya dalam bidang ibadah. Ya, dalam ibadah umpamanya oke, kalau di sini kan nanti semuanya pasti sholat di masjid, gitu ya. Tapi sholat di masjid juga akan kelihatan juga orang yang softnya selalu di depan, di tengah atau di belakang, itu kan kelihatan juga tuh. Kalau perlu itu juga menjadi bagian dari evaluasi, bagian dari penilaian. Ya, bagian dari penilaian ini penting sekali. Ya, jadi pokoknya agama itu dia tidak bisa dipisahkan dari aktivitas, apalagi yang namanya pesantren. Itu akan kelihatan sekali. Ya, oke. Jadi evaluasi ini perlu dirumuskan dari awal itu dari mulai SOP sampai ke evaluasi kinerja. Ya, nanti sudah sistemnya lebih mudah lagi. Yang berikutnya adalah compensation and benefit. Nah, bicara tentang gaji. Ya, bicara tentang gaji bagaimana ternyata apa? Ternyata dari mulai Nabi itu memerintahkan untuk apa? Uktul ajrahu qabla ayyashqa uruquhu. Nah, tetapi tentu saja konteksnya itu ya agak sedikit tafsirnya itu agak sedikit dikembangkan. Ayat hadis tadi kan mengatakan berikanlah gaji, ya bayaran untuk orang yang disewa itu sebelum keringatnya itu kering. Ya tentu saja di sini sudah kering, basah lagi, kering lagi, kan cuma sebulan. Ya, pada dasar gitu ya. Ya nggak apa-apa, berarti sebulan. Nah, sebulan itu harus on time. Tanggal 25, tanggal 30, tanggal 1. Kalau ternyata ada gangguan, umpamanya tadi, ya kalau ya mudah-mudahan insya Allah di sini tidak ada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lancar semuanya. Kalaupun ada umpamanya, berarti tadi wa amruhum syura bainahum. Ya terutama yang umpamanya kalau nggak bisa mungkin yang grup ring 1 lah gitu ya. Ring 1-nya umpamanya katakan gimana nih? Kita gaji belum ada nih. Wah, biasa mudir nih yang paling tanggung jawab. Ya dari mulai mungkin banyak kasus itu dia utang kadang pakai uang sendiri dulu gitu ya. Sekali-kali harus juga gitu ya. Pakai uang sendiri dulu atau kadang utang ke orang lain, ke pihak lainnya gitu ya. Nah, atau mungkin nagihnya itu harus lebih kenceng lagi ke orang tua santri. Tadi kita doa mudah-mudahan tidak ada di sini gitu ya. Amin. Baik, ini jadi kaitan dengan commercial and benefit. Ini sebenarnya nanti termasuk sebenarnya kaitan dengan apa? Dengan sesuatu yang mungkin kecil tetapi itu memberikan dampak yang besar. Salah satunya adalah penghargaan. Jadi usulan saya nanti kalau ada di sini umpamanya kayaknya wisuda ada kali ya. Ada wisuda atau apa, pokoknya event tahunan itu nanti ada ustadz terbaik, ya ada karyawan terbaik. Ya kalau di kampus yang besar itu biasanya dia dikasih umroh gitu ya. Ya mudah-mudahan aja di sini kan semangat. Amin, kenapa enggak gitu ya, turfah gitu kan. Bisa. Tapi minimal bahkan cuma dikasih dia hanya sertifikat saja itu sebuah kebanggaan. Oh ternyata manajemen itu perhatian dengan kita gitu ya, apalagi nanti dikasih sembako dan lain sebagainya. Ya ini bicara tentang compensation and benefit, termasuk tadi yang kita bicarakan. Kalau dia anaknya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, apakah kebijakannya itu adalah adalah memang semua anak itu difasilitasi, ada tunjangannya, atau dibatasi hanya 3? Sementara ini sih beberapa pesantren itu dia dibatasi hanya 3 saja. Tapi kasihan juga yang anaknya banyak gitu ya. Nanti mungkin itu juga dipertimbangkan masuk ke komponen penggajian. Ya, komponen penggajian termasuk transport, otomatis beda dong antara yang rumahnya dekat dengan rumahnya jauh. Mau disamakan atau tidak? Makannya dulu sempat dari awal di BTM itu sempat semua makan saat ya Ustadz makan di dapur. Kemudian kebijakan berikutnya anaknya Ustadz boleh makan di dapur. Semuanya banyak di makan dapur gitu ya. Itu lagi ternyata kurang. Itu sekarang itu dikasih beras. Setiap bulan itu dikasih beras. Selain tadi rumah itu dia kasih rumah tapi dihitung sebagai komponen gaji.
Nanti kaitan juga nanti apa kalau penggajian ini kaitan nanti dengan apa? Dengan pajak. Ya memang kita ya nggak bisa lah keluar dari pajak gitu kan. Termasuk BPJS. Ya mungkin semuanya udah tahu hukumnya, tapi ya gimana ya? Ya kemarin itu kalau di Sahid itu ya diancam oleh pemerintah kalau umpamanya tidak menerapkan BPJS ya apa paling ininya ditutup. Ya teguran mungkin ditutup. Nah ini bagian keuangan, ya bagian keuangan BPJS nih. Ini agak-agak memang agak baik pajak, BPJS dan sebagainya. Ya mungkin untuk awal sih bisa umpamanya IMB. Sekarang IMB sampai sekarang juga nggak ada IMB-nya tuh. Karena kalau secara ini juga melanggar apa namanya itu lingkungan. Karena harusnya di situ tuh dibangun itu tidak boleh lebih dari 30%. Nah, ini juga nanti itu sebenarnya nanti kerjanya humas, Mudir menyampaikan ke humas, aduh gimana caranya nih? Ya termasuk juga tadi BPJS, tapi kayaknya yang agak susah tuh pajak dengan BPJS. Itu yang memang agak sulit gitu ya. Tapi kembali ke commercial benefit ini berarti apa? Sistem penggajian itu harus jelas, harus clear. Termasuk kalau di training kami di SDM Syariah itu mungkin ada yang nanya gitu ya tadi, umpamanya antara guru A dengan guru B kok gajinya itu beda. Nah, berarti masuk dalam apa? Komponen dari penggajian. Ya, dimulai dari masa kerja itu udah pasti. Ya kan, masa kerja, kemudian juga ijazah. Nah kalau ijazah, kalau di saya kembali ke ITB dan beberapa kampus lain ada juga yang dibedakan. Umpamanya nih, karena kita takrimul Quran, kita menghormati Al-Quran dan juga menghormati hafid, umpamanya ya sudah yang hafid itu disamakan dengan S1 walaupun dia belum S1. Atau mungkin disamakan S2 gitu kali ya. Nah itu juga bagian dari menghormati tadi, ya menghormati Al-Quran dan para penghafalnya. Ya jadi tadi bukan berarti ini kan walaupun dia hafid cuma SMA umpamanya, tetapi ada kebijakan yang oke lah karena dia itu sudah Al-Quran, dia itu berlaku juga di Britania. Ya udah dia dianggap sebagai S1 dan gajinya tadi komponen gajinya itu dia masuk ke S1. Ya jadi dari komponen gajinya tadi apa lama bekerja, kemudian juga ijazah, kemudian nanti ada jabatan dan sebagainya, itu juga termasuk transportasi, tunjangan. Ya, nah dan tunjangan juga ini penting juga. Kalau tunjangan milad kan nggak perlu ya. Tunjangan dari mulai dia pasti melahirkan, kemudian juga mungkin ada yang belum menikah atau mungkin yang pengen menikah lagi, gitu ya batasannya 4. Nah itu juga memang kecil sih, nggak kelihatan nggak terlalu penting, tapi itu harus ada di tunjangan itu. Termasuk tadi kaitan dengan kalau mau ibadah, termasuk kaitan dengan apa? Dengan compensation benefit ini, itu juga kaitan nanti dengan apa? Kalau mau izin. Nah, izinnya itu seperti apa? Mekanismenya itu harus jelas. Ya walaupun dia masuk ke ke industrial relation, ke hubungan industrial. Hubungan industrial itu tadi aufu bil uqud. Jadi saya datang ke Tuhwas ini, ketemu dengan mudir umpamanya, kemudian kontrak umpamanya menjadi karyawan tetap, kewajibannya adalah ini, kemudian apa? Haknya adalah ini itu harus clear, harus jelas. Ya, nah termasuk tadi dengan industrial relation itu, kalau umpamanya saya melanggar umpamanya mungkin melakukan kesalahan umpamanya SP1, kesalahan kedua SP2, kesalahan ketiga SP3 plus kemudian PHK atau pemecatan. Nah itu juga harus jelas sehingga hubungan yang komunikasi itu akan sesuai dengan apa tadi Islami syariat. Masih ada waktunya? Masih belum di masanya belum. Makasih ya. Oke lanjut. Nah ini jadi manajemen pondasinya adalah Islamic way of life atau tauhid ya, dengan Islamic corporate culture saya kira sudah paham. Kemudian ada recruitment selection, ini proses dari SDM. Ya, jadi betul-betul harus paham dan harus jelas mekanismenya sehingga bisa menyaring orang-orang yang masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Kemudian ada tadi pelapornya adalah ukhuwah. Sini belum tadi yang di atasnya ya. Ini tadi adalah ukhuwah, brotherhood. Ini penting sekali. Satu visi misi. Kemudian kita adalah kajian sadul wahid. Ini penting. Ya, maka tadi ada halaqah setiap pekan itu untuk
kita itu betul-betul bareng loh, kita sama-sama, kita satu tubuh. Jadi kalau tadi ada orang yang sakit, berarti ada yang mengunjungi dan sebagainya, itu sudah biasa. Tapi kalau bisa terukur, ya ada aturannya ini. Kemudian juga SDM yang militan, ini nanti salah satu dari ciri ibadur rahman. Nanti boleh dipelajari lagi tentang karakter dari apa wa ibadur rahman. Itu ya. Nah ini maksud apa? Yang disebut dengan SDM militan itu dia memang punya apa? Punya loyalitas. Ya, punya loyalitas terhadap perusahaan atau terhadap pesantren itu. Nah, loyalitas itu apa? Tadi dia paham akadnya, dia tahu ya istilah kasar itu apa? Kalau dia itu hanya ngambil satu lembar kertas dari kantor yang itu dia tidak izin dari pemiliknya, maka itu haram diambil. Ya, ini harus nanti ditekankan ke pemudir, tekankan ke karyawan, ustadz semuanya pokoknya stakeholder di sini. Mengambil satu lembar kertas, mengambil hanya satu pulpen punya pesantren yang kemudian itu digunakan untuk pribadi tanpa adanya izin, itu adalah haram. Ya, apalagi apa menggunakan waktu yang apa dari itu waktu pesantren kemudian tanpa izin untuk urusan pribadi. Kadang pakai laptop untuk urusan pribadi, kadang komputer untuk urusan pribadi. Ini akadnya itu harus jelas. Ya oke, boleh silakan menggunakan laptop inventaris umpamanya. Ya tetapi jangka waktu sekian atau mungkin nanti ada kalau rusak berarti diperbaiki sendiri. Atau intinya itu adalah ada aturannya. Ya ada aturan dari semua fasilitas mobil umpamanya inventaris. Ini bagian dari apa? Bagian dari nilai-nilai SDM syariah. Ya, ini tadi masuk ke dalam apa yang disebut dengan apa SDM militan. Dia betul-betul paham. Ya, dia betul-betul paham bahwa oke, ini punya pesantren, ini punya pribadi. Ya, jadi harus betul-betul digunakan. Ini harus apa tadi? Balik lagi terus menerus. Ya kan? Karena apa? Al-insan itu mahalul khata wan nisyan. Saya sering lupa nih. Kadang gitu. Berarti kita harus ganti. Ya, kadang banyak yang ini juga. Dan kalau di luar tuh kadang biasa seperti itu. Akibatnya apa? Kecil-kecil mungkin gak kerasa, tapi lama-lama, ya apalagi kita ingat bahwasanya apa? Innal lahma tumbitu au nabata minal harami wan naru aula biha. Ya kan? Jadi daging, darah, tulang, sumsum yang dia itu tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Ya makanya kita ingat sekali bagaimana Nabi SAW itu mengambil apa kurma zakat yang dia ada di mulutnya cucunya Hasan atau Husain gitu ya. Itu karena apa? Tidak mau gitu ya. Ini juga harus terus perhatian untuk yang SDM syariah itu. Oke. Kemudian ada di sini ada prophetic leadership. Wah ini bagian untuk yang apa manajer, mudir dan sebagainya. Bagaimana pola-pola dari apa kepemimpinan Nabi. Nabi itu kan apa ya? Kalau dari satu sisi beliau itu dilihat sebagai Nabi dan Rasul. Satu sisi lagi beliau itu dilihat sebagai seorang pedagang. Satu sisi lagi beliau bisa dilihat sebagai seorang pemimpin perang, jenderal perang. Satu sisi lagi bisa dilihat sebagai guru. Satu sisi lagi dianggap sebagai apa? Manajer SDM. Nah, karena kita bagian SDM, kita bicara tentang SDM. Ini nanti boleh dibaca prophetic leadership ini bagaimana kepemimpinan dan kepemimpinan dan juga SDM yang paling penting dari seluruh yang sifatnya itu global itu ternyata apa? Kejujuran. Ya, riset menunjukkan berbagai karakter pemimpin yang paling itu adalah kejujuran. Kejujuran terhadap diri sendiri ya dan juga kepada orang lain. Oke, serius banget nih. Dan terakhir nanti tujuannya ini goalnya itu adalah apa? Falah fid dunya wal akhirah. Oke, falah. Nanti kita udah tahu hayya alal falah. Falah itu apa? Mesti kita tanya satu-satu nih biasanya nih. Biar gak ngantuk ini aja nih. Saya tanya ke akhir ini dulu deh, moderator nih. Kan udah sehari itu 5 kali. Ya hayya alal falah. Artinya apa sih falah itu? Berlomba. Oh berlomba sih. Berlomba. Apa? Kemenangan gitu. Kalau kemenangan tuh kayaknya ada apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Ada fatah itu juga pembuka atau kemenangan. Kemenangan ya. Memang salah satu bentuknya kemarin kali akhir ini. Oh kemenangan juga. Oh berarti mohon kali ya. Berarti udah satu misi nih kalau
tanya deh, saya ganti yang ini dulu. Apa sih kalau falah itu? Ada falah di dunia dan akhirat. Kesuksesan atau kemenangan. Dari kemenangan sukses yang ini kebahagiaan. Maksudnya bahagia yang sana? Kebahagiaan ini? Hah? Kemenangan. Oke, yang ini sudah bisa ditanya lah. Oke, jadi memang falah itu bisa kemenangan, bisa kesuksesan, bisa juga kesejahteraan. Ya, tetapi kalau saya melihatnya memang lebih kalau falah itu ya memang dia sebuah kemenangan dan juga dia sebuah kesuksesan, tetapi lebih ke arah kesejahteraan. Ya, kalau dalam konteks SDM syariah itu adalah apa? Tujuannya itu adalah kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Oke, terlalu umum juga kesejahteraan di dunia. Kayak gimana berarti? Kesejahteraan di dunia berarti apa? Umpamanya kita ngajar di sini, ya ustadz di sini, saya ingin sejahtera di dunia, harus terukur. Minimal itu apa? Berarti ya dimulai dari pangan, sandang, papan, satu lagi apa? Ya saya balik soalnya apa kan pertama pangan dulu nih, pangannya harus tercukupi. Berarti makannya kan dia, kemudian orang-orang yang ditanggungnya, berarti harus cukup makan. Ini nanti masuk ke ini juga sebenarnya komponen dari penggajian dalam Islam. Jadi menentukan gaji itu kalau umpamanya di UMR Bogor umpamanya sekian. Oke, mungkin kita agak beda nih. Kayak mungkin nggak bisa 100% full UMR. Ya mungkin bisa 80% atau 70%. Tapi yang penting adalah pangannya itu terpenuhi. Pangan untuk dia dan orang-orang yang ditanggungnya. Standar makannya seperti apa? Ini menarik. Jadi nanti mudir itu sekali-kali sebulan sekali atau itu harus makan bareng dengan tukang sapu. Nah, bacakan. Bacakan atau bancakan? Bancakan. Nah, itu ternyata apa? Nabi itu langsung dan kualitas makannya itu juga sama. Nabi itu kalau bicara prophetic leadership juga itu Nabi itu makan dengan siapa? Dengan ya pembantunya, dengan Anas bin Malik. Ya Anas bin Malik. Kemudian juga dengan apa? Dengan budak-budak yang lainnya. Nah, tadi berarti itu juga bagian dari strategi. Ya strategi. Oke, mudir teman paling ini berarti dia bagaimana tuh biar dia itu bisa membumi atau merakyat. Pembina juga sama sebenarnya. Semuanya juga sama. Jadi betul-betul ada satu rasa. Gitu ya, satu rasa, satu oke. Kesejahteraan berarti tadi ada pangan, kemudian sandang, kemudian papan. Apalagi sandang papan cuma 3 kan ya? Ya, oke. Berarti pangan, kemudian sandang, kemudian papan. Saya urutkan dari yang paling prioritas. Papan berarti nanti kaitan dengan rumah. Ya, alhamdulillah di sini nanti kebijakan itu seperti apa? Apakah ada mes atau apakah mungkin ada rumah ada nanti ke depan itu ada perumahan tersendiri atau minimal ada subsidi tadi untuk yang masih kontrak umpamanya yang kontraktor. Sih nggak ada sih ya, orang sukses semua insya Allah, amin gitu ya. Tapi itu kan yang di sini, nanti kita akan terima karyawan lagi, itu nanti bagian dari apa? Kesejahteraan di dunia, termasuk juga refreshing atau refreshing. Nah, jadi kalau kita udah biasa tuh lebaran gitu ya, jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke gunung atau mungkin apa termasuk raker gitu. Ke depan mungkin kalau rakernya tuh nggak di sini, gitu ya, mungkin di mana tuh ya, di Novotel gitu ya, atau mungkin di Highland Park yang ada di mana di Ciapus gitu kan. Sekali-kali seperti itu karena itu bagian terus juga bawa keluarga. Ya, bawa keluarga juga ini bagian dari apa yang disebut dengan apa untuk bagaimana kita itu falah, kesejahteraan, ya, jadi kesuksesan. Tadi kalau sukses itu kadang rata-rata kan mungkin kuliah, sukses itu juga berbeda-beda. Kemudian tadi juga apa kemenangan, ya kalau kemenangan betul juga sih kalau kemenangan nanti kalau di akhirat itu baru tadi di dunia. Kalau falahnya itu di akhirat berarti bicara tentang apa standar dia itu minimal itu apa harus bisa melaksanakan rukun Islam yang 5, ya kan? Syahadat, sholat, puasa, kemudian apa lagi? Zakat, haji. Berarti nanti harus diprogramkan ya minimal tuh 5 tahun 1 tahun 1 lah yang naik haji. Itu karena dari kesempurnaan dari apa? Kesempurnaan dari Islam. Tapi yang saya maksud tadi itu adalah refreshing. Refreshing itu maksudnya ada agar kita itu bisa fresh. Ya sekarang itu di manusia modern itu butuh tiap hari di sini gitu ya. Bosan sekali pasti.
Ya, perlu ada refreshing, itu bagian dari apa? Menyegarkan kembali semangat untuk belajar. Dan itu belajar untuk bekerja dan sebagainya. Oke ya. Jadi falah itu adalah terpenuhinya kebutuhan hidup di dunia, minimal itu pangan, sandang dan papan. Ya, kemudian setelah itu juga falah di akhirat, berarti dia mampu untuk melaksanakan rukun Islam, kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Berarti sama tuh kalau dalam Islam, yang belum menikah dinikahkan, gitu kan ya. Yang belum satu mungkin merasa kurang ditambahkan. Oke, ini kan syariat. Ini maksudnya dari apa, pengembangannya tadi apa, Islamic way of life. Jadi kaitan dengan tauhid, saya yakin ini sudah nggak perlu dibahas. Tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu adalah bagian dari akidah sahihnya. Kemudian ibadahnya itu iman, ikhlas, dan ittiba rasul, itu sudah jelas juga. Ilmu, amal, ilmiah, ini juga sudah jelas juga. Nanti perlu perlahan-lahan. Maksudnya adalah apa? Karakter dari SDM syariah itu memiliki akidah yang kokoh, akidah sahihah, ibadah yang mutaba'ah, kemudian juga muamalah yang syariah. Muamalah kalau sekarang itu adalah muamalah di ekonomi, tapi muamalah di sini itu adalah apa? Kebersamaan tadi, ukhuwah di antara kita. Ya, banyak sekali nih. Saya melihat teman sempat di kampus juga, kemudian juga sempat juga di beberapa pesantren. Kadang itu apa? Mohon maaf nih, terutama yang ustadz nih. Kadang itu dia apa ya? Kesan ini ya, merasa sombong. Jadi kadang itu dia tidak mau salam dengan apa? Tukang sapu, tukang pekerja bangunan, mungkin tukang dapur. Nah, ini sayang sekali. Ya, sayang sekali kaitan dengan ini muamalah syariah. Maksudnya adalah apa? Mereka itu jelas muslim. Mereka apalagi satu lembaga. Mereka itu saudara kita. Gitu ya. Jangan pernah menganggap apa ya, pasti ya, jangan pernah menganggap apa pekerjaan itu menjadi ukuran. Sangat rugi sekali. Ya, mudir dengan supir kalau bisa makannya itu kualitasnya sama. Nah, gitu ya. Susah sih memang gitu ya. Ya mungkin kalau sopir, mungkin dia ke warteg, kalau umpamanya mudir ya ke Padang atau kayak gitu. Ya itu, tapi itu bagian dari muamalah syariah. Jadi muamalah itu bukan hanya ekonominya saja. Oke, ini kaitan dengan akidah syariah. Semuanya sudah paham ya tentang akidah sahihnya, ini rububiyah, kemudian ini uluhiyah, kemudian ini asma wa sifatnya. Nah, ini implementasinya tadi. Jadi harus terus menerus. Ya, bagaimana ketika kita meyakini rububiyah, itu harus yakin Allah itu pemberi rizki. Maka apa? Yang ngasih rizki kita itu bukan mudir, bukan yayasan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus yakin. Yang kedua adalah semua atas takdirnya. Ini juga harus terus-menerus diperbaiki. Maksudnya adalah apa? Kalau kita yakin iman dengan rububiyah Allah, berarti apa? Dia pertama, Allah itu pemberi rezeki, pasti. Kedua itu adalah semua atas takdirnya. Maksudnya apa? Semua yang terjadi, kita bertemu di sini, kita berkhidmat di Tuhfa Islam ini, itu adalah bagian dari takdirnya. Kemudian uluhiyahnya adalah apa? Kerja adalah ibadah. Ibadah adalah apa? Tadi itu seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi Allah. Berarti itu adalah bagian ibadah. Karena tujuan kita hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma wa sifat kaitan dengan Allah itu maha pemilik nama dan sifat yang baik dan memberi yang terbaik. Ini implementasi dari akidahnya. Ya, jadi bagaimana ketika kita menjadi seorang Islam itu, oke, akidah itu udah sering belajar, tapi implementasinya itu seperti apa ya? Kadang itu ada gap. Makanya kadang banyak nih orang yang biasanya itu baru ngaji, gitu ya, baru belajar, kadang itu kelihatannya itu sombong. Ya, kelihatan itu merasa dia itu udah paling benar. Kadang merasa dia itu orang lain itu belum apa-apa, belum lagi menyalahkan dan lain sebagainya. Gitu ya. Ingat sekali kasus yang kemarin itu kan, ada salah satu ya, alhamdulillah itu ciri dari ahli ilmu. Ya, ada salah satu dari ulama yang mengatakan bahwasanya awalnya itu sholat dengan berjarak itu tidak sah, atau sholat berjamaah itu tidak sah, jadi harus sebagai munfarid. Tapi kemudian diralat kembali bahwa insya Allah bahwa sholat walaupun jaraknya 1 meter atau bahkan hampir 1,5 meter itu tetap sah jamaahnya.
Ini bagian dari ilmu. Cuma kadang kalau yang awal-awal tuh merasa, wah ini kayaknya salah nih, ini aja gitu kan. Cara dengan sholat berjamaahnya, kemudian caranya itu juga jauh dan sebagainya. Ini perlu adanya ilmu. Maka kaitan dengan apa? Ruhiyah itu qalbun salim, kerja adalah ibadah, jihad sebagai etos kerja. Nah, ini juga terus jasadianya prestasi mujahadah. Ya tadi bahasa profesional itu adalah apa? Jihad atau mujahadah. Innallaha yuhibbu apa? Abdun alladzi amala amilan ayyutkinahu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang apabila dia melakukan sesuatu itu apa? Ayyutkinahu, dengan itqon, dengan profesional, dengan apa? Mujahadah. Mujahadah itu artinya apa? Dia bersungguh-sungguh. Bagian IT ya berarti dia sungguh-sungguh bagaimana agar Tufa ini betul-betul di dunia maya itu orang itu udah tahu semuanya, sampai ke pelosok Norwegia sana namanya orang itu tahu gitu ya, bahwa tiap hari di jalan terus ada sponsornya, ada ini ya, di jalan terus bagian kepegawaian juga dia paham, bagian asrama nanti, bagian muslim asrama itu ininya adalah betul-betul bagaimana agar anak-anak itu merasa santri itu merasa nyaman. Bagaimana caranya? Banyak sekali triknya. Kerjasama ya, dari mulai menikah dunia waktu, kemudian kerjasama profesional, itqon, dan juga ahsanu amala, seperti dalam surah Al-Mulk ya. Al-Mulk ini adalah implementasi dari akidah. Oke, ini hakikat dari SDM syariah. Kita diingatkan kembali dengan surat Ad-Dariyat ayat 56. Kemudian juga makna dari ibadah. Kemudian kerja itu adalah ibadah. Dan di surat Al-Hajj ayat ke-77 keywordnya adalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum faf'alu, atau apa? Ya faf'alul khaira. Ya faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi ada kata-kata maka faf'alul khair. Ya lakukanlah atau berbuat kebajikanlah. Ya, termasuk kerja, apalagi kerja di mahat, apalagi kerja di pesantren, yaitu adalah apa? Satu dari kebajikan, la'allakum tuflihun. Sama tadi falah. Jadi falah itu di sini kemenangan, ya nanti keberuntungan atau kesuksesan, ya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kerja adalah ibadah, ini juga bagian dari kerja. Kemudian kita tahu bahwa syarat ibadah dan juga syarat kerja, Al-Baqarah 207 dan juga Al-Bayyinah ayat 20 ayat 5 yang sudah sering kita dengar, ya wa ma umiru illa liya'budu dan seterusnya. Kemudian ittiba'ur rasul, ini juga menjadi satu bagian. Kemudian juga ini ikhlas, ini ittiba, kemudian ini mujahadah atau etos kerja. Ya, ini yang harus terus menerus. Cuma tadi karena manusia, ya kadang dia itu tetap saja ada kekurangannya. Ya makanya muncul, seharusnya sih kalau umpamanya seseorang itu apa meyakini etos kerjanya itu adalah mujahadah, itu memang udah nggak perlu absen lagi, ya udah nggak perlu pakai fingerprint lagi, ya sudah nggak perlu model itu udah nggak perlu nyuruh-nyuruh lagi, atau mungkin nggak perlu lagi marah-marah dan sebagainya, tidak perlu. Tetapi apa namanya juga manusia tadi. Makanya kemudian bagian kepegawaian nanti kemudian juga membuat mekanisme aturan bagaimana agar berjalan. Ya, kalau yang sudah bagus ya berarti tinggal ditingkatkan. Ya, yang kurang mungkin bisa ditingkatkan. Ini kaitan dengan apa? Dengan mujahadah sebagai etos kerja. Jadi nggak perlu lagi, kita sudah tidak ada namanya apa? Pengawasan apa? Melekat. Tidak perlu lagi. Kita sudah ada pengawasan malaikat. Nah, jadi kan ada raqib dan atid, itu udah jelas. Tapi juga namanya juga manusia gitu ya. Tetap saja ya nanti ada CCTV di mana-mana gitu ya. Itu juga salah satu dari usaha, ada ikhtiarnya. Ya nanti di sini ada absen, ada fingerprint, yaitu tidak juga menyalahi dari ikhtiar dan juga menyalahi dari orang yang sudah rajin, udah bagus gitu ya. Kalau saya juga belajar untuk dari mulai belajar tadi on time. Ya tepat waktu, saya ingat sekali nih, biasanya nih saya tularkan ke siswa dan juga ke mahasiswa saya. Ya biasa saya ingat sekali dari mulai SD itu saya kalau pas datang itu selalu pintu gerbang itu belum dibuka. Iya, karena saya ke sekolah TK gitu. SD itu datang itu belum dibuka. Akhirnya saya ke belakang itu, kemudian saya biasa baca buku. Sampai terakhir S3 itu saya ke Bandung itu, ya pintu itu belum dibuka gitu ya. Saya tidur di masjid akhirnya itu. Tapi karena saking rajinnya,
tapi bukan sengaja. Jadi gini, di program D3 itu ya, dari sini Bogor ke Bandung, perkuliahan mulai itu jam 7, jam 7 atau 7.30. Jam 7.30 lah umpamanya, jam 7.30. Ketika saya berangkat dari Bogor itu habis duhur, atau saya mengejar sholat duhur umpamanya di terminal Bogor, nggak mungkin. Berangkat siang nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, sholatnya pasti akan tercekat di di mobilnya. Kemudian pernah juga dicoba sholat subuhnya itu di Pasar Rebo. Pasar Rebo, tapi ternyata tidak mungkin juga tidak terkejar. Kenapa? Dari Pasar Rebo atau dari Bogor, apalagi kalau dari Bogor itu lebih panjang, itu tidak mungkin. Paling cepat sampai kampus itu adalah jam 8.30. Artinya udah lewat 1 jam. Itu dilakukan teman saya. Akhirnya apa? Ketika dia masuk, profesor itu sudah di kelas dan sudah hampir selesai. Ya bahkan beberapa tuh di sesi pertama sudah selesai. Akhirnya ya sudah, Bismillah. Saya itu berangkat dari Ciawi, saya pakai motor dari rumah ke Ciawi di rumah teman. Saya titipkan motornya. Biasanya itu saya sampai jam 10, jam 11. Saya berangkat dari Ciawi itu jam setengah 12, setengah 1. Pernah nunggu mobil paling berjasa untuk hidup saya itu mobil doa ibu. Ya, itu tahu pasti daerah Garut, Tasik, semua tahu itu setengah 12 paling cepat setengah 1, kadang sampai setengah 2 nyari-nyari gak ketemu, sampai di Cilenyi itu jam setengah 3 atau jam 3 ke masjid sebentar, kemudian setelah itu langsung ke kampus, kemudian sholat subuh di kampus, kemudian selesai jam bersih-bersih jam setengah 7 saya sudah on time di kelas. Nah, artinya apa? Pembiasaan untuk on time itu harus betul-betul dibiasakan ya diri kita sendiri, kemudian ke siswa kita. Ya, jadi tidak ada istilahnya itu siswa yang terlambat atau mungkin guru yang terlambat dengan alasan macam-macam, itu tidak. Ya itu sebenarnya dengan time management saja kita. Itu waktu. Kemudian setelah waktu berarti kualitas kerja kita. Ya kualitas kerja kita juga harus terus tuh diperbaiki dari sisi agar ya kita betul-betul dari diri kita kemudian kita tularkan ke siswa-siswa kita, ke generasi kita, sehingga ini harapannya. Jadi manajemen waktu kemudian kualitas kerja itu harus terus-menerus pakai absen. Ya, jadi sekali alhamdulillah saya juga di Said itu ya hampir nggak pernah itu istilahnya itu terlambat. Pokoknya jam 8 tepat itu ya saya itu biasanya jam 8 kurang seperempat itu saya udah di tempat. Walaupun yang lain itu biasanya masuk itu jam 9. Ini bagian dari bagian dari kebajikan ya, tahadus bin nikmah yang harus terus ditularkan. Itu yang paling banyak hilang itu di masyarakat kita. Tapi alhamdulillah sih di sini tadi jam 8.40 itu sudah mulai juga di sini ya. Berarti udah before on time malah tuh berarti luar biasa. Ini salah satu dari tanda-tanda kejayaan kesuksesan Tuhfah Al-Islam. Insyaallah. Amin. Al-Islam bukan Al-Islami ya. Itu juga itu kan Tuhfah Al-Islam. Oke, baik. Ini mujahadah sebagai tos kerja, tapi pesan saya tadi memang mudir dengan semuanya itu harus terus-menerus disampaikan kaitan dengan mobilisasi dan optimalisasi pemberdayaan. Ingat, setiap kita 1, 2, 3, 4 semua itu punya potensi yang berbeda. Makanya nanti dalam teori manajemen manajemen SDM itu ada the right man in the right place. Tahu ya? Nah, ini perlu digali. Ya perlu digali terus-menerus. Ya, jangan sampai umpamanya belum tentu juga yang Eskom tadi mungkin itu komunikasi atau komputer. Belum tentu juga dia suka di komputer. Mungkin dulu dipaksa sama orang tuanya kuliah gitu ya. Tapi dia suka mengajar, bisa aja. Ya banyak ada teman di sana itu dia alumni dari analisis kimia, tapi dia senang ngajar matematika. Gak apa-apa juga, tapi lihat dari potensinya. Pendidikan itu bisa menjadi awal, tapi kemudian potensinya arahnya dia mau kemana? Kayak saya banyak ngomong nih. Oh ya udahlah, saya senang bikin YouTuber saja gitu ya. Kalau ngomong kayaknya agak gatal, tapi ada orang suka diem gitu, nggak banyak, beda-beda. Kalau saya itu artinya kemana nih ya? Kayaknya ngomongnya kurang karena udah baca kurang terus gitu ya. Ini mobilisasi dan optimalisasi pemberdayaan ini bagian SDM ini penting sekali. Ya, sebenarnya mudir juga sih, karena manajer SDM juga adalah mudir. Itu dipastikan dia bagian humas, berarti dia memang melobinya itu pintar, pengalaman itu juga ada. Bagian IT dia memang dia punya rasa tanggung jawab tadi, tahu kerja itu adalah ibadah, berarti di IT itu betul-betul total. Kemudian dia juga tadi harus ada training development. Ilmu IT sekarang saya yakin sebulan lagi itu sudah basi. Harus ada pembaharuan ilmu lagi.
Ya harus ada pembaruan ilmu lagi. Apa nih umpamanya lagi tren sekarang itu, tren anak muda sekarang itu adalah apa? Dia bikin video dari pakai drone ya. Drone dari mulai atas, kalau dari sini mungkin dari Parung sana kali ya, sampai ke sini, kemudian dia ngomong macam-macam lah gitu tentang dia bangga dengan kampusnya. Itu juga jadi tren juga. Nah ini juga ilmu IT cepat sekali berubah, kemudian juga nanti keamanannya dan lain sebagainya itu penting sekali. Yang lain juga sama, guru apalagi. Ya guru itu harus cepat-cepat bisa berubah dari sisi metodenya, dari cara mengajarnya dan lain sebagainya. Ya tadi pengalaman di beberapa itu yang akhirnya alumni dari Ibnu Taimiyah pernah jadi pelatih bola, kemudian ada yang kecil jadi 50% lebih hitungan kasarnya itu ternyata ya bukan jadi ustaz. Tadi hafal Al-Quran itu dia wajib, memang itu udah wajib, tapi kemudian harus ada dia ada skill. Yang paling penting juga selain ada hard skill adalah apa? Soft skill. Nah ini biasanya level sarjana S2 itu harus tahu tuh soft skill. Itu harus betul-betul dibiasakan di siswa tadi. Gak semua juga santri itu pengen jadi wirausaha, gak semua juga pengen jadi pedagang, gak semua juga pengen jadi guru. Nah, jadi ada tesnya. Kalau ada teman di mana di Ciwidey, namanya sekolah alam sekolah alam bukan Insan Cendekia tapi lupa namanya Kang Wawan itu dia ketika masuk siswa itu dia dites dulu ini. Pertama dari mulai golongan darah, kemudian juga tes kepribadian, dia agar tahu oh dia arahnya itu kemana gitu. Jadi teori-teori itu juga perlu dikembangkan oleh apa? Oleh guru. Ya dikembangkan oleh guru sehingga guru itu pokoknya training and development itu wajib. Ya harus dilakukan kalau kita ingin terus berkompetisi. Dan nanti berarti kalau untuk partai Islam ini berarti dia cari diferensiasi, cari yang beda, cari yang kekuatan kita. Ya umpamanya mungkin kalau masalah itu kalau Al-Wafi itu atau Ibnu Hajar boarding school, ya dia mungkin kekuatannya itu adalah pasarnya itu orang menengah ke atas, kemudian eksaknya itu cukup kuat karena sebagian itu ke dari Turki, ke ITB, ke IPB, UI dan sebagainya. Oke, kalau ke sini kemana nih arahnya nih? Ya kalau SMA-nya, SMP berarti kan SMP juga belum tentu juga nih. Kadang kalau di Indonesia juga yang dari SMP ke SMA yang internal itu juga hanya beberapa persen. Berarti juga harus menyiapkan SMP ini mau kemana. Yang paling penting berarti adalah tadi riset, survei ke ke customer kita, yaitu orang tua santri. Dan dari orang tua santri juga kata oke, orang tua santri kita itu atau santri kita sebenarnya pasarnya itu di mana sih? Oke, Jabodetabek atau terlalu kecil, Indonesia atau mungkin ke Southeast Asia Tenggara umpamanya. Berarti harus ada kelebihannya apa nih? Ya banyak teman-teman dari Malaysia itu mereka menyantrikan itu pertama itu di Temboro yang kemarin kena COVID banyak tuh. Kemudian juga di Tazaka yang di mana Pekalongan. Nah itu juga dia kelasnya ya cukup bagus lah. Ya mungkin kalau dari kota masih jauh lah ya. Tapi dia kelasnya itu dilirik oleh apa? Oleh masyarakat di Malaysia dan juga di Singapura. Itu juga menjadi bagian kelebihan. Tahfidz oke, itu bagus tapi ada plusnya. Ya, kemudian kesabaran kontinuitas kerja, kemudian juga ada ekstra untuk memiliki kesabaran, ketekunan dan riba. Kita harus belajar riba katanya itu ya. Ini ayatnya, kemudian ini karakter prestasi dari kerja mujahadah, ya. Kemudian juga ini menyikapi waktu tadi. Ya, katanya al-waktu kasayf itu udah sering sekali, tetapi dalam konteks kerja. Ya sayang sekali memang produktivitas kerja kita itu kurang. Terbaru di Singapura itu mereka itu sudah kerja cukup 4 hari. Di Eropa juga ada yang 4 hari ya, bahkan ada yang 3 hari. Itu juga lebih baik dalam artian apa? Efektivitas tadi, kualitas kerja atau nilai waktu. Kenapa kalau kerja umpamanya ini ya, kerja dari pagi jam 8 sampai jam 4. Udah capek kemudian nanti ada lanjut malam lagi, mama sampai lembur dan sebagainya. Itu tidak efektif. Banyak penelitian menunjukkan itu tidak efektif dan justru tidak bagus. Termasuk juga kalau kita kerja nih sampai malam lembur-lembur gitu, paginya KO juga, gitu kan ya. Sama aja nggak fresh juga. Jadi nanti bagian kepegawaian pastikan jam kerjanya itu jelas, kemudian juga tidak menyita dalam artian tenaga. Jadi dia kekuatannya itu ngajar, oke jangan sampai ngajar banyak-banyakan, gak efektif. Sayang sekali. Ya efeknya itu malah ke siswa, ke santri dan sebagainya. Ya jadi dipastikan. Makanya kalau di dosen itu ada BKD, kalau di guru itu ada minimal pengajar itu sekian jam pelajaran itu sebenarnya untuk mengatur.
Jangan sampai nih, mau usah ngomong di sini, besok ngomong lagi ya habis. Ya, artinya nggak fresh. Artinya apa nanti guru juga akhirnya apa? Mengulang-ulang lagi. Di sini nanti ada sekolah formal kan ya? Ada. Sekolah formal kan, iyalah. Sekolah formal berarti kan pasti ada matematika, ada bahasa Inggris, bahkan sekarang harus belajar bahasa Mandarin katanya gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya lepas dari politiknya, nggak apa-apa juga. Kayak saya rasa perlu juga. Yang salah itu kayak ada desain itu udah apa namanya itu udah kesenian Cina dimasukin. Gitu apa tuh namanya itu pokoknya ada kesenian Cina lah. Itu yang salah gitu. Tapi kalau bahasa Mandarin dalam konteks sekarang ya memang penting juga sih lepas dari kontroversinya itu. Jadi harus juga belajar bahasa Mandarin gitu ya. Ada teman yang teman banyak sebetulnya banyak jaringan di Singapura itu mereka ya untuk bahasa Mandarin dari mulai klasiknya sampai modern sampai yang gaulnya itu dia bisa. Nanti sekali-kali boleh juga tuh kita ajak sini dia bisa gratis nggak usah dibayar, bisa share tentang bahasa yang ngisi di Batam itu dengan beliau itu kita bahasa Arab, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Saya nggak bisa bahasa Mandarin, pengen belajar tapi pernah menerbitkan bukunya juga bahasa Mandarin itu. Tapi intinya itu adalah penting ini biasa orang-orang yang suka bahasa. Tadi yang bagian kurikulum, bagian bahasa, nanti bagian kurikulum paling atas, bagian bahasa itu di bawahnya tersendiri. Karena pertama dia itu biasa suka bahasa. Ini menarik juga. Ada juga sih memang dia ahli bahasa. Ya tidak semua yang dari Madinah juga ahli bahasa Arab juga gitu ya. Terutama tadi mau ke arah mananya ini apa bacanya atau ya dua-duanya gitu kan ya. Jadi kurikulum, wah ini kurikulum ini harus kalau pesan saya ke mudir itu bagian kurikulum ini kan nanti salah satu dari intisari itu harus betul sering-sering ikut training. Ya minimal itu berarti nanti ada studi banding gitu ya. Tapi kalau studi banding itu sering kadang apa cuman di sana doang semangat sampai sini hilang lagi juga gitu ya. Nah pokoknya kurikulum jadi nanti murid itu tahun ini bagian paling penting kurikulum pokoknya harus beda dengan yang lainnya. Ada titik tekannya itu adalah diferensiasinya itu di sini. Oke, ini menyikapi waktu penting sekali. Kerjasama tanammu dengan ta'awun ini juga penting. Kemudian juga profesional dalam bekerja. Ini kaitan dengan apa? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu yudabbirul amru dan juga mengatur seluruh langit dan bumi. Ya, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut dan seterusnya. Ini kaitan dengan bagaimana pengelolaan jagat raya ini. Dan kita juga harus bisa mengelola pesantren kita, mengelola kelas kita, mengelola santri kita. Ini juga Nabi Yusuf kita ingatkan dengan apa? Ini hafizun alim. Nah ini kalau kaitan dengan ini dengan apa? Dengan kisah Nabi Yusuf ini kita diingatkan lagi dengan pandemi dari COVID-19 ini. Tadi saya katakan, jadi pesantren ya kalau bisa dalam konsep Islamic Wealth Management itu minimal itu ya 6 bulan tanpa ada pemasukan itu harus tetap eksis. Nanti yang mikronya itu keluarga nih. Nanti kalau yang sudah punya nikah, udah punya anak, minimal itu harus punya tabungan untuk bisa hidup 6 bulan ke depan. Ya kalau nggak bisa 6 bulan, 3 bulan lah. Saya ingat sekali ketika saya kena musibah itu, kemudian saya tidak bisa bekerja selama 6 bulan itu, alhamdulillah ada tabungan, jadi aman. Ya, tapi ingat dalam bahasa Islamic Wealth Management itu namanya saving not save you. Menabung tidak menolong Anda. Menabung hanya akan memperpanjang hidup Anda. Yang menolong Anda itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ya, pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menolong Anda itu adalah investasi. Ustaz pasti hafal nih. Jadi menabung itu zaman sekarang tuh tidak membantu kita untuk menolong kita itu tidak, tetapi hanya memperpanjang waktu untuk kita masih bisa hidup. Ya, jadi yang nanti dalam konteks lembaga itu ya 6 bulan, perusahaan itu kadang kalau yang agak ini memang dia hanya 3 bulan. Ya, 6 bulan itu udah cukup bagus gitu. Kalau kita rumah tangga, ya minimal kalau bisa itu 6 bulan. Jadi kalau umpamanya kodok kita kena musibah atau kita mungkin keluar kerja atau apa, itu kita masih bisa hidup dengan keluarga, anak itu sampai 6 bulan. Ya, tadi pakai tabungan. Nah, yang menolong kita tadi bukan tabungan, tetapi nanti harus ada investasi. Jadi nanti ada passive income. Ngomongin ini ekonomi banget ini ya. Tapi tadi sama juga, makanya bagian penggajian itu harus tahu nih, gaji sampai bulan Desember aman. Ya ini baru istilahnya tuh baru dilantik, gajian bulan kedua, aduh cari dari mana nih?
Ngambil dari modal terus nggak mungkin lah. Ya ngambil dari modal itu juga lama-lama habis. Nah gitu ya. Tapi di kami juga tadi saya katakan di hampir semua kampus swasta itu juga sama. Kalau di tadi pesantren adik itu yang di Radu Solihin itu akhirnya apa ya, mohon maaf yang tukang masak itu sementara ya dirumahkan dulu. Ya dirumahkan dulu. Ada beberapa juga yang dia hanya digaji 30%. Kan dia nggak masak. Ya kemudian juga di bagian muslim asrama orang nggak ada santrinya, kan nggak ada kerjanya gitu ya. Nah mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir sehingga Tufa ini bisa di pembelajaran pertama itu betul-betul sudah ada santrinya. Walaupun kalau mengikut Kemendikbud itu ya pakai ini ya, pakai protokol ya. Nah nanti berarti itu harus betul-betul diatur. Ya memang sedikit dilematis sih. Dilematisnya itu kita memang bismillah insya Allah kita sehat, tapi kadang agak dikhawatirkan tadi kalau umpamanya pesantren kena, aduh ya, pasti akan digoreng gitu ininya. Cerita-ceritanya itu nih pesantren gara-gara masuk sih kan dari Kemendikbud udah jelas. Saya yakin sekali insya Allah bahwa Kementerian Agama itu, Menteri Agama itu juga akan melarang sampai Desember atau Januari. Saya yakin sekali itu. Nah kalau kira kasus dia dengan dilematis tinggal ya mudah-mudahan bismillah saja itu ya. Oke, ini tadi Nabi Yusuf kaitan dengan apa? Jadi kita mempersiapkan itu hampir sama juga dengan apa? Di surat Al-Hasr ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad fi hadhihi al-ayat bimakna ba'dal yaum, ba'dal usbu' atau ba'dal syahr atau mungkin ba'dal maut. Ya, memang kalau tafsir klasiknya itu al-ghad itu adalah di akhirat. Jadi kita mempersiapkan bekal atau setiap kita itu memperhatikan apa yang sudah kita siapkan. Ya, jadi bekal kita itu apa untuk esok, untuk hari kiamat. Tetapi tafsir kontemporer mengatakan juga termasuk juga apa yang kita siapkan untuk besok, untuk semester depan, untuk 10 tahun yang akan datang, untuk ketika kita usia 5 tahun, untuk usia kita 60 tahun. Saya kemarin buat video, kemarin baru wawancara, video belum jadi dengan ada teman di Pandura ya, Masjid Al-Mutakin, dia mantan pejabat di Bogor. Salah satu hal yang paling penting, terutama ini karena masih muda-muda, saya usianya 41 tahun kemarin, dia bilang begini, dia usianya udah 60 lebih, 64 tahun, dia katakan begini, kita harus mempersiapkan pensiun kita. Nah, tadi belum masukin pensiun juga. Jangan lupa karena ada BPJS itu, BPJS lagi ya, ada tunjangan untuk hari tua ya, hari tua. Saya tidak menyarankan itu karena sebenarnya saya sendiri berpendapat bahwa BPJS itu haram sebenarnya, gitu ya. Tetapi memang keadaan seperti ini mungkin hukumnya tadi berubah, gitu ya. Tapi saya ngomongin tentang pensiun hari tua. Kalau saya itu lebih senang sebenarnya ini sih, lebih senang itu untuk ya pesantren sendiri yang mengelola. Ya sampaikan ke karyawan, ke ustadz bahwa oke, dari gaji sekian diambil umpamanya nggak usah banyak-banyak 100.000 saja atau 50.000 lah, 50.000 setiap bulan ini yang akan disimpan. Ya mekanismenya insya Allah semua udah tahu, nanti bisa memang disimpan atau bisa juga kita membuat koperasi. Koperasi juga sangat mungkin. Nanti koperasi nyambung lagi ke asuransi. Bukan asuransi yang itu. Asuransi yang ada dalam pikiran saya sebenarnya paling bagus itu nanti ya pesantren. Pesantren itu kalau umpamanya sakit, karyawan sakit dibayarin pesantren, ustadz sakit dibayarin pesantren. Kan sebenarnya seperti itu bisa. Tapi kadang ada juga yang dananya nggak ada. Akhirnya kemudian kita nyebutnya dengan dana ta'awun atau takaful. Kemarin sudah kita praktekkan di teman yang di Parung Panjang itu di perumahan Dago Hills, beliau di properti. Jadi konsepnya adalah ta'awun. Jadi begini, kita sama-sama sudah kenal dalam satu lingkungan pesantren ini. Setiap orang itu setiap bulan itu dipotong lagi, berangkat potongan nanti komentar lagi. Jadi tadi yang paling ideal itu kan dari pesantren gitu ya. Tapi kalau memang tidak seperti ini, satu orang setiap bulan bayar 1.000 rupiah. 1.000 rupiah dikumpulkan, umpamanya nanti karyawan dengan staf itu sampai 100, amin ya. Saya kira 100 lama-lama nih. 100 berarti 100.000. Setiap bulan terkumpul satu orang itu satu bulannya 1.000, insya Allah gak berat. Ya, 1.000 satu orang dikumpulkan, kemudian setelah itu satu bulan berarti ada 100.000. Dikumpulkan terus. Nah, uang itu untuk apa? Yang sakit, yang meninggal, atau mungkin yang melahirkan atau untuk hadiah dan sebagainya, itu bisa juga.
Kalau di pesantren Mu'taimiyah sekarang itu sudah pakai ini ya, sama juga ta'awun tapi di santri. Ada pernah dengar? Jadi santri itu dikenakan untuk dana ta'awun. Pernah dengar nggak? Belum ya? Jadi kita udah lama sebenarnya itu. Sempat diprotes sih, banyak yang protes. Kenapa? Karena banyak nanti bagian kesantrian nih, banyak santri yang sakit. Naudzubillah enggak sih ya? Ada santri yang sakit, jangan banyak. Ada santri yang sakit dari mulai mulus dan bahkan nanti bisa ada obatnya. Oke, itu memang sebagian itu dari apa? Dari operasional. Tapi bagian operasional, maksudnya biaya kos operasional itu harus mikir juga. Ini banyak banget santri yang sakit gimana nih? Apalagi kalau sampai umpamanya, naudzubillah, umpamanya dioperasi gitu ya, atau mungkin pokoknya sakitnya berat. Padahal sakitnya di sini, tanggung jawab kita. Nanti bagian kesehatan juga dari mulai minumannya, minumnya, makannya itu juga harus diperhatikan. Ya, jadi nanti ke depan saya yakin cobaan itu memang banyak. Tetapi dengan tadi prinsip tadi iman, insya Allah semuanya itu akan mudah. Oke. Kemudian dikit lagi ini mutu terbaik. Jadi kita harus memberikan untuk tuhfa Islam itu yang terbaik. Ini penting sekali tadi, betul-betul all out. Nah, untuk all out itu memang perlu adanya apa? Keterikatan jiwa. Nah, ini penting sekali nih. Jadi memberikan mutu yang terbaik, bagaimana kualitas kita itu betul-betul maksimal. Ini biasa kaitan dengan mungkin kadang itu nanti biasanya mudir atau bagian lain itu akan panggil orang, kenapa kurang semangat? Iya Pak, saya gimana ya, kebutuhan saya itu banyak. Kalau mengandalkan dari pesantren aja nggak cukup Pak, anak saya banyak, belum ngontrak dan sebagainya. Nah itu bisa jadi seperti itu. Atau mungkin saya kesal sama si fulan Pak ini. Itu banyak, itu bagian kepegawaian gitu ya. Oke, kemudian ahsan amanah tadi yang sudah baik amal. Dan ini adalah jalan dakwah kita yang membara. Insya Allah semuanya sudah tahu. Ya penurunan tangan, cobaan dan bersimbah ya darah dan air mata. Ya jadi mungkin tiba-tiba nanti kemudian nangis gitu ya. Aduh besok nggak bisa buat gajian nih gimana? Insya Allah tidak gitu ya. Ini ada investor yang tenang aja. Tapi kan harus bayar cicilan gitu kan ya. Nggak apa-apa kita buka-bukaan gitu. Jadi betul-betul memang cobaannya itu ke depan itu banyak. Tapi saya yakin udah berarti usianya kan bisa dengan saya juga ya, 40-an kan ya? Yang mendekati lah. Iya mendekati lah kita tuh ya. Udah dewasa. Tapi saya balik lagi tadi ya, yang usia 40 itu, jadi nanti usia 50 tahun kita mau ngapain? Usia 60 kita tuh mau ngapain? Itu harus penting. Ini individu saja. Ya nanti bisa dibantu oleh bagian keuangan, ya sudah menyimpan ya saving tadi itu. Kalau BPJS mau digunakan silakan, tapi saya tadi tidak rekomendasi, bagus buat sendiri ditingkatkan itu. Oke, ini jalan dakwah, kemudian mardotillah, semuanya sudah tahu di Al-Baqarah 207, kemudian juga di 265 dan juga 100 di At-Taubah ayat 100 itu ada radhiyallahu anhum wa radu'an. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi satu kekuatan kita, power kita, spirit kita untuk melakukan segala aktivitas. Oke, last terakhir ini kesimpulannya bahwa SDM syariah itu adalah sumber daya manusia, pekerja, staf dan juga guru asatidzah yang memiliki akidah yang sahihah yang dia terimplementasi, kemudian ibadah mutaba'ah, kemudian muamalah yang syariah. Berikutnya adalah profesional, artinya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan profesinya. Profesi IT berarti di bidang IT, profesi untuk di bagian administrasi berarti di administrasi. Kemudian mardoti atau jalan dakwah itu penuh perjuangan, ya dia bersimbah darah dan air mata, maka siapkan dari sekarang. Kemudian mardoti itu berarti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah surga dan segala kenikmatannya. Terakhir, setiap SDM dan manajemen harus selalu memegang teguh Islam sebagai way of life atau jalan hidup atau manhajul hayat. Karena dengan itu memang hidup kita itu bisa lebih bermakna. Kalau kita hanya kerja pagi sampai sore capek gak dapat apa-apa, sayang sekali. Ini adalah is our jihad. Ini adalah jihad kita. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.